Podcast Cas Ciscus. Nah, kembali lagi di siang ini dengan narasumber yang berbeda nih, pastinya tetap menarik. Nah, di sini narasumbernya dari program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika. Nah, di sini ada Mbak Amal sama Mbak Kirani. Mungkin Mbak Amal sama Mbak Kirani bisa kenalan dulu sama teman-teman PHBKes yang belum pada kenal pastinya. Halo PHBKes, perkenalkan nama saya Kirani Rifa Anissa, biasa dipanggil Kirani. Saya dari Prodi Teknik Informatika dan sekarang ini semester 8. Halo guys, perkenalkan nama saya Amalia Gian Fadilah. Saya semester 8, saya mahasiswa Prodi Teknik Informatika. Mbak Amal sama Mbak Kirani nih yang mewakili teman-teman program Sarjana Terapan Teknik Informatika di podcast yang ini. Nah, Mbak Amal sama Mbak Kirani ini sudah semester 8 ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah gimana sih perkuliahannya Mbak Amal dan Mbak Kirani selama berarti kurang lebih mau 4 tahun ya di Prodi TI. Coba ceritakan. Jadi berbicara mengenai pembelajaran di Prodi Teknik Informatika ya Bu, itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu tahap pertama dimulai dari semester 1 sampai 4 itu mahasiswanya belajar di kelas Bu. Tapi beda lagi dengan tahap 2. Ya, kalau tahap 2 itu semester 5 sampai semester 8 itu mahasiswa boleh mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di luar kampus maupun di dalam kampus. Oke, jadi lebih sedikit menarik ya. Iya. Kalau udah challenging nih kalau misalkan sudah masuk semester 5 sampai semester 8. Nah, dengar-dengar nih di semester 5 sampai 8 itu kalau yang di dalam kelas itu outputnya big project atau mungkin ada big project gitu. Nah, Iya, betul. coba mungkin salah satu dari kalian nih ada yang mau menceritakan big project itu seperti apa sebetulnya? Jadi kalau misalkan big project itu seperti ini Bu, penjelasannya adalah kita bikin aplikasi dan aplikasinya itu sudah memuat dari beberapa mata kuliah gitu Bu. Oke, jadi outputnya outputnya adalah software gitu ya, ya, ada produk pengembangan, gitu. pengembangan Nah, software. bedanya apa nih Mbak Amal atau mungkin Mbak Kirani yang mau menjawab? Kalau misalkan kan tadi dibilangnya semester 5 sampai semester 8 big ya. project kalau pembelajaran di dalam kelas. Bedanya apa nih kalau misalkan semester 5, semester 6, 7 dan 8 terkait big project tersebut? Jadi untuk semester 5 itu big projectnya itu terdiri dari 4 orang ya, 4 orang. Semester 8 itu 2 orang dan semester 7 1 orang. Semester 7 itu buat big projectnya buat TA langsung Bu. Oke, jadi intinya nanti bermuaranya ke TA ya. Nah, ngobrolin terkait TA nih ya. Jadi karena memang Mbak Amal sama Mbak Kirani itu sudah semester 8, maka saya mau nanya nih terkait TA kalian gitu. Jadi mungkin Mbak Kirani atau Mbak Amal bisa menjelaskan TA-nya tentang apa nih? Jadi berbicara TA, kita berdua itu memiliki studi kasus yang sama ya. Namun metodenya berbeda Bu. Metodenya kita machine learning. Oke. Studi kasusnya untuk apa? Untuk studi kasus kita prediksi kelulusan ya. Studi kasusnya itu tentunya ke prodinya kita Bu, Teknik Informatika, untuk mahasiswa Prodi Teknik Informatikanya gitu. Mau memprediksi kelulusan Kelulusan, mahasiswa kelulusan TI mahasiswa. gitu Iya, ya, dengan metode yang berbeda. Misalkan Mbak Amal nih pakainya metode apa? Kalau saya itu metode WKNN Bu, Scanner Snakeboard, dan kalau Mbak Kirani aku decision tree. Kalau Mbak Kirani pakainya decision Iya, tree. betul. Nah, sebetulnya bisa teman-teman PHBKes gitu. Jadi misalkan satu topik ya, tapi dengan beda metode. Jadi nanti biar bisa komparasi gitu. Nah, kalau misalkan pingin tahu lebih detail terkait machine learning atau mungkin metodenya tadi, metode penelitiannya dari Mbak Amal atau mungkin Mbak Kirani, nanti teman-teman PHBKes bisa langsung join aja ke kita ya teman-teman ya. Gitu. Nah, Langsung join. betul. Nah, itu tadi sedikit pembahasan terkait pembelajaran di dalam kelas. Nah, berikutnya adalah saya mau tanya nih, pembelajaran di luar kelas itu yang maksudnya gimana nih Mbak Kirani, mungkin bisa menjelaskan. Oke, jadi
kebetulan saya semester 7 dan semester 8 itu mengikuti proses kegiatan belajar mengajar di luar kampus. Jadi tidak mengikuti KBM menarik di ya. kampus. Dan apa sih yang saya ikuti, yaitu saya mengikuti program Kampus Merdeka, Bu. Ya. Jadi di program Kampus Merdeka itu ada beberapa program yang mana ada MSIB, magang studi independen bersertifikat. Kemudian yang kedua ada program Bangkit. Yang ketiga itu ada Pejuang Muda, jadi itu yang bekerja sama dengan Kemensos. Kemudian ada Kampus Mengajar, dan kebetulan saya mengikuti program Kampus Merdeka yang MSIB berturut-turut semester 7 dan semester 8. Oke, jadi sebetulnya programnya sangat banyak ya, Mbak Kirani ya. Nah, kebetulan Mbak Kirani itu mewakili yang MSIB dari semester 7 dan semester 8. Nah, dengar-dengar nih kalau pasti yang semester 7 Mbak Kirani itu ikut MSIB yang Huawei ya. Iya, Nah, betul. coba gimana ceritanya Mbak Kirani? Cukup panjang, Bu. Jadi di program Kampus Merdeka saya sebelum dapat tawaran di Huawei itu saya apply di perusahaan cukup banyak, Bu. Jadi salah satunya di CT Asia saya dapat tawaran di perusahaan itu. Kemudian namun saya tidak ambil karena saya tidak begitu tertarik dengan bidangnya, dan saya ambil di studi independen Huawei, yang kebetulan studi independen Huawei ini bekerja sama dengan Prodi TI. Jadi enak aja gitu. Iya ya, dapat uang saku juga Dapat ya. uang saku dong, Bu. Plusnya itu gitu. Itu waktu semester 7 ya, Mbak Semester Kirani 7, ya. Kemudian sekarang kan Mbak Kirani ini sudah semester 8 ya, teman-teman atau teman-teman PHBKes. Nah, kebetulan nih Mbak Kirani juga ikut lagi gitu ya, berperan serta lagi di MSIB. Nah, coba gimana nih tipsnya kok bisa semester 7 ikut, semester 8 juga ikut lolos lagi gitu. Oke, jadi saya pengen merasakan yang magang, Bu. Jadi studi independen saya sudah mengikuti di Huawei, dan semester 8 saya mencoba untuk magang gitu. Karena kebetulan saya pengen tahu maksudnya project di industri itu gimana. Dan saya juga apply di berbagai perusahaan, dan alhamdulillah saya lolos di Telkom Indonesia yang di Bandung, di saya bidang data scientist. Oke, bedanya apa tuh antara studi independen sama magang, Mbak Kirani? Kalau studi independen itu kayak proses kegiatan belajar mengajar kayak di kampus, Ibu. Jadi ada dosennya, ada mentornya ya, dan mungkin itu ya. kayak setiap hari kita ada mata kuliah. mata kuliah, dan ada tugas juga ya pastinya. Kalau yang magang berarti seperti magang pada umumnya. Iya, gitu. kalau magang ya kerja, Bu. Ya, magang berarti bikin project gitu ya. Project. Nah, mungkin bedanya apa nih antara MSIB dari Kampus Merdeka sama magang yang memang dari prodi memang diwajibkan sendiri? Pastinya beda. Maksudnya kan ada perbedaan lagi gitu, mungkin ketertarikan passionnya Mbak Kirani atau yang lain sebagainya. Pastinya itu sih, Bu. Saya kalau di semester 5 saya itu nggak tertarik dengan passionnya yang di magang itu. Dan sekarang ini saya mulai tertarik di machine learning, dan waktu itu saya dapat mata kuliah big data. yang kebetulan pengampu dosennya Ibu Rizky. Terima kasih, Bu Rizky. Oke, sama-sama. Jadi awal mulanya seperti itu ya. Jadi belajar machine learning ya. Belajar representasi data yang begitu besar di mata kuliah big data, sehingga tertarik gitu di dunia data scientist gitu ya, Mbak Kirani ya. Iya, Bu. Oke, hebat sekali ya Mbak Kirani ini. Alhamdulillah, Ya, Bu. dari Terima semester kasih, Bu. 7. Saya dapat magang di Telkom. Iya. Dari semester 7 sampai semester 8, terus kemudian berturut-turut, dan ya itu tadi benar-benar keren lah untuk Mbak Kirani. Nah, tipsnya mungkin Mbak Kirani supaya bisa lolos. Tipsnya itu jadi pas awal-awal saya mengikuti program Kampus Merdeka, saya itu nggak tahu, Bu, maksudnya CV
yang harus dibutuhkan perusahaan itu gimana. Jadi Oke. CV pas awal-awal saya mengikuti pas angkatan pertama program Kampus Merdeka itu CV saya itu berantakan banget sih Bu. Oke. Yang harusnya nggak perlu dimasukkan tapi itu dimasukkan. Kayak seperti itu sertifikat workshop itu kan nggak begitu. Seminar-seminar yang diikuti Seminar-seminar gitu itu ya. jangan dimasukin sih. Yang Oke. dimasukin itu kayak sertifikat kompetisi, kemudian kalau kalian nggak ada sertifikat kompetisi ya bisa pakai project dari mata kuliah Iya. itu di Prodi TI sih Bu. Dan alhamdulillah semester 8 saya coba di-review lagi CV-CV saya yang menurut saya itu perlu dimasukkan dan yang tidak perlu dimasukkan. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah saya ada 4 perusahaan yang menarik di CV saya. Iya. Oke, jadi Mbak Kirani kenapa kok milihnya Telkom gitu? Dari keempat perusahaan tersebut gitu. Yang bagus ya, oke Bu. Jadi sebelum saya dapat tawaran di Telkom itu saya dapat tawaran dari PT Berokol yang mana itu lokasinya di Kalimantan. Jadi ada proses wawancara teman-teman, ada wawancara 1 dan wawancara kedua. Jadi wawancara 1 itu saya menjelaskan proyek yang pernah saya buat gitu. Jadi presentasi ke HRD-nya ya Bu. Terus alhamdulillah lolos wawancara ke 1, wawancara kedua itu saya dapat lolos tapi disuruh WFO gitu ternyata. Berarti ke Kalimantan sana gitu dan ya. Saya pertimbangan lagi kayaknya enggak deh karena masih jauh TA dan di mungkin. sana nggak ada saudara. Dan masih TA juga ya. Masih TA juga Bu. Oke, Terus ada lagi sih Bu di Lumitu Logic Yogyakarta saya dapat tawaran itu lolos. berarti ini ya startup gitu Iya ya. startup Bu. Tapi di situ saya data analis bukan data scientist. Jadi passionnya kurang gitu Iya. ya. Dan saya nggak ambil. Kemudian ada media kreasi juga startup saya lolos di situ, namun saya balik lagi karena ternyata jauh lebih bonafit Di Telkom gitu. saya pertimbangkan lagi, saya memilih Telkom Indonesia. Oke, lagi-lagi ya teman-teman PHB Cash, kalau misalkan mau seperti Kakak Kirani atau Mbak Kirani ini, teman-teman PHB Cash bisa yuk langsung join sama kita ya Join di Sarjana sekarang. Terapan Teknik Informatika gitu. Betul guys, Nah, banyak manfaatnya. iya, dah dengar-dengar nih, saya mau ke sebelah ini ya. Sebelah Nah, Mbak sebelah ini atau Mbak Amal ya. Mbak Amal ini saya dengar-dengar ini mahasiswa berprestasi gitu. IPK-nya tertinggi kemarin waktu semester 7. Bener atau enggak ini Mbak Amal nih? bener Bu, Oke, alhamdulillah. bener ya, alhamdulillah. Semester Nah, kemarin. berapa Mbak Amal? Waduh, 4,01 kah? Wow. itu melebihi kapasitas. Berapa? 4 ya, pas ya. Tuh. 3,8 sekian lah Bu. 3,8 sekian gitu. Nah, apa nih Mbak Amal nih tipsnya supaya bisa nih meraih IPK tertinggi gitu. Aduh, IPK, kalau di IPS. Oke Bu, pertama alhamdulillah banget dapat predikat IPK terbaik, itu kayaknya takdir ya Bu. Wow, iya betul. Takdir gitu Takdir, ya. tapi kalau ditanyain mengenai tips and triknya ya, kalau menurut saya sih Iya. mahasiswa harus punya 3 hal. Yang pertama adalah dia harus konsisten Bu. Oke, betul. Misalkan kita punya tujuan, punya visi misi, ya udah pertama harus konsisten. Dan yang kedua harus bisa pandai-pandai kita bagi waktu sih Bu. Oke. Karena kan kalau misalkan tentunya kan mahasiswa ya Bu, harus, kalau misalkan mahasiswa apalagi yang sambil Bekerja sambilan gitu lah iya, ya. kan harus bisa tuh Bu bagi waktu, Iya, kapan dia betul. untuk belajar kan, kapan dia untuk pekerjaannya, jadi bisa bagi waktu. Dan yang ketiga adalah dia harus ya aktif untuk ikut organisasi sih Bu, atau kompetisi gitu. Jadi ya kan, kalau misalkan kita ikut organisasi kan di sana kita tidak hanya belajar
kuliah dong ya Bu. Pulang habis Bosan itu ya? gitu ya, bosan. Kupu-kupu biasanya kuliah pulang. Dan kalau misalkan di organisasi kan kita belajar banyak. Terus dan jangan lupa ikutin kompetisi-kompetisi yang ada sih Bu. Kayak kemarin kan saat semester 5 itu ikut kompetisi mobile sama Kak Freddy sama Fauzi, Dwi Febi Fauzi ya. Tuh alhamdulillah Bu di Universitas Brawijaya kita dapat juara 3. Iya. Dan ikut lomba lagi di UIN Yogyakarta. Itu alhamdulillah sekali kita juara 1 Bu. Oke, Gitu. banyak mengikuti kompetisi ya, dan akhirnya memang mempunyai wawasan yang luas juga karena memang bertemannya juga pastinya circle-nya tambah lagi gitu, melebar gitu. Sama juga kayak Mbak Kirani juga ya, ikut magang itu berarti temannya pastinya nambah lagi, tidak hanya dari prodi TI saja gitu. Tapi mungkin bisa diceritakan Mbak Kirani partner magangnya dari mana saja? Nih, jauh-jauh nih. Kampusnya cukup terkenal Bu, ada dari ITS, UGM, ITS, terus kemudian UGM, dari UGM. dan yang magang itu punya pengalaman loh Bu. Dari kemarin itu yang dari ITS pernah magang di DPR, DPR Indonesia, DPR Republik Indonesia. Nah, gitu teman-teman PHBKes, kalau misalkan ingin seperti Mbak Amal atau seperti Mbak Kirani bisa join ya bareng-bareng sama kita ya gitu. Ayo guys, join. Gitu. Jadi dan dengar-dengar juga Mbak Amal juga selain memperoleh IP tertinggi, Mbak Amal juga ini ya, apa namanya, tidak hanya kuliah saja kegiatannya teman-teman PHBKes, tapi Mbak Amal juga sepertinya memang mengajar juga ya, menjadi guru gitu di SMK Astrindo ya. Jadi coba Mbak Amal gimana nih bisa ya? Yang pertama Mbak Amal itu IP-nya tinggi, terus kemudian yang kedua sambil ngajar pula gitu, jadi sambil part time juga ya dengan ngajar jadi guru. Terus kemudian Mbak Amal ini juga ini loh teman-teman, peraih beasiswa bidik misi juga, jadi memang paket komplit gitu dari Mbak Amal ini. Coba ceritakan yang pertama mungkin kok bisa sih sampai magang ya, sekarang jadi guru di SMK Astrindo. Nah sekarang masih kan ya Mbak sampai sekarang? Iya, alhamdulillah Bu, masih Bu. Bisa diceritakan Mbak Amal. Oke, jadi awalnya gini Bu, saya kan karena saya tertarik awalnya saya kan tertarik gitu ya Bu di dunia pendidikan gitu Bu. Terus kira-kira tuh dari Kemendikbud ada program apa aja sih, seperti kayak misalkan kamu apa Ki? Aku program Kampus Merdeka. Program Kampus Merdeka kan tentunya mungkin nggak hanya program ini nih, cari-cari info gitu, ada apa aja gitu. Nah di Kemendikbud tidak hanya program itu, ada program yang namanya Kampus Mengajar Bu. Terus saya tahunya kan itu program Kampus Mengajar, kita dengan mengikuti seleksi yang ada, terus kita di offer kemana gitu Bu. Nah itu persepsi awalnya gitu Bu. Tapi saat itu kebetulan dari IG sih Bu, Instagram itu kebetulan SMK Astrindo sedang membuka open recruitment. Ya Bu. Nah di situ ada open recruitment jadi guru. Nah kebetulan saya tertarik di dunia pendidikan, jadi saya langsung mencoba gitu lah. Alhamdulillah dengan serangkaian tahap seleksi Mbak Amal lolos gitu ya. Pokoknya keren lah buat Mbak Amal sama Mbak Kirani gitu ya. bisa balance gitu antara memang mengajar atau mungkin magang dan memang kuliah gitu. Nah sebetulnya di Prodi TI ini pastinya kan ada ini ya, study club gitu, atau mungkin yang memang nantinya akan mendukung dengan passion kita, atau nanti kita misalkan kita masih bingung nih teman-teman passionnya itu apa gitu, jadi bisa mengikuti study club yang ada di program studi Sarjana Terapan Teknik Informatika, sehingga kita tahu oh ternyata passion saya itu di sini gitu. Nah mungkin dari Mbak Kirani atau Mbak Amal bisa menceritakan study clubnya itu apa saja sih di prodi kita. Kalau study clubnya sih banyak ya Bu ya. Kita sebutin hanya beberapa aja nih, seperti WM
community ya kan, itu NCT juga ada kan. ya Apa kalau- aja itu WMCom sama NCT, coba Kalau teman-teman NCT. PHBKes ini kan pastinya Oh, belum ini ya, belum iya, tahu belum tahu gitu. apa sih. Jadi kalau WM community itu Mm-mm. para mahasiswa yang ini Bu tertarik di bidang website dan aplikasi mobile gitu Iya, Bu. heeh. Tapi kalau Kalau NCT itu kayak buat konten kreator sih, buat teman-teman yang iya. suka ngonten itu bisa YouTube ikutan ya. NCT. Iya, betul. Oke, oke. Sekarang ini kan Oke. banyak Instagram sekali konten dan lain kreator sebagainya. anak Iya. muda, Bu. kalau misalkan temen-temen nih suka yang games Iya, ya kan, e-sport itu di sini ada loh guys ya, Heeh. namanya First Tech. Ya, Oke. ya. Terus kemudian ada apa lagi nih? Ini Bu, Informatic Care. Oh, jadi oke. Teman-teman ya peduli Heeh, sosial lah yang suka memang itu ya. Relawan. gitu. Iya, terus Jadi banyak banget sih Bu. yang Jadi- apa namanya memang bisa gitu ya jadi sarana kita Iya. gitu mau Mengeksplor lebih explore dalam. dan tahu gitu passion Iya, kita tuh sebetulnya itu di mana gitu gitu ya. Dan itu tadi yang disebutkan sama Mbak Amal sama Mbak Kira ini itu hanya beberapa saja teman-teman PHBKes. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin tahu lebih detail nih study clubnya apa, bisa loh join Join sama dong, kita sekarang. gitu ya teman-teman. Ada lagi mungkin dari Mbak Kirani atau Mbak Amal yang ingin disampaikan sebelum podcast kita penutupan dari podcast kita. Jadi kalau dari saya nih ya Bu, jadi kalau seorang mahasiswa itu jangan berpikiran disempitkan dengan perkuliahan saja Bu. Tapi Oke. kita tuh harus kenali diri kita sendiri ya. Kita harus explore Iya. ya, harus keluar. Maksudnya nggak hanya belajar di kampus aja tentunya, bukan. betul. Kalau misalkan kita only belajar di kampus kan ya dosen paling 3 jam 4 jam udah. Tapi kalau kita misalkan explore kan ilmu yang didapatkan lebih banyak lagi. Iya. Dan Kalaupun tadi ya kalau misalkan kita dari SMA gitu pastinya kan misalkan belum tahu nih passionnya itu di mana, ya ikut study club. Study club itu gini loh teman-teman, mungkin PHBKes yang belum tahu ya, study club itu seperti ekstrakurikuler kalau di Iya, kalau SMA di atau SMA. SMK kayak gitu, dan banyak banget ya di kita yang menyediakan study club. Jadi silahkan bisa join, terus kenali passion kalian sehingga kalian bisa fokus dan utuh di dunia passion tersebut gitu ya. Terus dari Mbak Kiran ini ada yang ingin disampaikan atau tidak? Kalau sama sih kayak Amalia. Jadi teman-teman manfaatin program-program yang di luar kampus sih, kayak tadi program Kampus Bermanfaat, Merdeka. Ya. Itu sangat-sangat bermanfaat buat kita gitu. Seperti itu ya teman-teman ya, banyak banget yang kita dapatkan dari Mbak Amal sama Mbak Kirani. Mungkin sekian dari kami, dah. Bye. bye.